Jam pagi, adik iparku dan anaknya yang cacat ambruk di depan rumahku penuh luka. Saat aku hendak menolong mereka, ibuku menelepon. Suaranya panik. Nak, dengar ibu. Apapun yang terjadi, jangan tolong anak cacat itu. Aku tidak mendengarkannya. Dan 15 menit kemudian, hal mengerikan terjadi. Aku langsung memanggil polisi. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Jarum detiknya bergerak tanpa suara, seolah ikut menahan napas di tengah keheningan rumah yang besar ini. Aku Sasha, duduk sendirian di ruang tengah. Jilbab instan yang biasa kugunakan untuk salat malam masih terpasang rapi di kepalaku. Suamiku Arga sedang bertugas keluar kota. Ini sudah malam ketiga aku sendirian dan rasa sepi itu mulai terasa menggigit. Rumah ini terasa terlalu luas untuk satu orang. Aku baru saja selesai mendoakan keselamatan Arga. Mendoakan keluarga kami ketika keheningan itu pecah. Bukan suara pelan. Bukan suara tikus atau ranting pohon. Itu adalah suara benturan yang keras dan gaduh di depan gerbang. Bagaikan seseorang melemparkan tubuhnya ke pagar besi yang kokoh itu. Jantungku seketika melompat ke tenggorokan. Siapa yang datang bertamu dengan cara seperti itu pada jam dini hari? Pikiranku langsung melayang ke hal-hal buruk. Perampok? Orang mabuk yang salah alamat? Aku menahan napas, berusaha mendengarkan lagi. Sunyi. Mungkin aku salah dengar. Mungkin hanya kucing besar yang berkelahi. Lalu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan. Seperti suara rintihan tertahan diikuti suara gesekan benda berat di aspal depan rumah. Bulu kuduku berdiri. Aku bergegas meraih ponsel di atas meja. Tanganku sedikit gemetar saat membuka aplikasi CCTV yang terhubung ke kamera di depan gerbang. Layarnya menyala. Menampilkan gambar hitam putih yang agak berbintik karena minimnya pencahayaan. Tapi apa yang kulihat membuatku semakin bingung. Di bawah lampu jalan yang temaram, aku melihat dua sosok. Satu sosok dewasa terduduk lemas bersandar di pilar gerbang. Dan satu sosok kecil duduk tegak di kursi roda. Aku mengenali mereka. Itu Mira, adik iparku, saudara perempuan kandung Arga. Dan yang di kursi roda itu adalah anaknya. Nala, keponakanku yang berusia 9 tahun. Nala menderita kelumpuhan sejak kecil dan tidak bisa berbicara. Apa yang mereka lakukan di sini selarut ini? Mengapa Mira tampak tersungkur? Tanpa pikir panjang, naluriku mengambil alih. Itu keluargaku. Mereka dalam masalah. Aku bergegas menuju pintu, meraih gagangnya. Tepat saat itu, ponsel di tanganku berdering nyaring, memecah kesunyian dan mengejutkanku. Nama ibuku tertera di layar. Kenapa ibuku menelepon jam segini? Perasaan tidak enak langsung menjalari dadaku. Aku menggeser tombol hijau. Assalamualaikum, Bu. Nak Sasha, kamu di rumah? Suara ibuku di seberang sana terdengar panik luar biasa. Bukan sekadar khawatir, tapi panik. Napasnya terengah-engah seolah habis berlari. Kamu sendirian? Kamu baik-baik saja? Iya, Bu. Sasha di rumah. Ada apa? Kenapa ibu panik begini? Kataku sambil berjalan cepat ke jendela di samping pintu, mengintip dari balik tirai. Pemandangan di luar lebih jelas dari CCTV. Mira memang terluka. Pakainya tampak basah kuyup dan kotor. Rambutnya acak-acakan. Dia memegangi lengannya. Dengar ibu baik-baik, Nak. Suara ibu meninggi, penuh penekanan. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu untuk siapapun malam ini. Kunci semua pintu dan jendela. Jangan keluar. Aku semakin bingung. Tapi Bu, di depan rumah ada Mira, adik iparku. Dia kelihatannya terluka. Dia membawa Nala. Aku harus menolong mereka. Tidak. Ibuku berteriak membuatku terlonjak kaget. Ibuku tidak pernah berteriak padaku. Ibu tidak peduli siapa itu. Ibu baru dapat kabar. Kabar yang sangat buruk. Dengar ibu, Sasha, jangan tolong anak cacat itu. Aku terdiam. Anak cacat? Maksud ibu? Nala? Keponakanku sendiri? Ibu? Apa yang ibu bicarakan? Ibu tidak bisa jelaskan sekarang. Berbahaya.
Pokoknya turuti kata ibu. Mereka bukan seperti yang kamu kira. Jangan buka pintunya, nak. Ibu mohon. Jantungku berdebar kencang. Terbelah antara dua pilihan. Di satu sisi, ibuku, orang yang paling kupercaya di dunia, baru saja memberiku peringatan yang sangat spesifik dan menakutkan. Jangan tolong anak cacat itu. Peringatan itu terasa tidak masuk akal. Nala adalah anak yang rapuh, tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia berbahaya? Di sisi lain, di luar gerbang, Mira mengangkat wajahnya yang pucat ke arah jendela. Mata kami bertemu. Aku bisa melihat jejak air mata bercampur darah kering di pipinya. Dia tidak berteriak. Dia hanya menatapku dengan tatapan memohon yang begitu putus asa. Bibirnya bergerak tanpa suara, membentuk satu kata. Tolong. Lalu Mira menoleh ke arah Nala yang duduk diam di kursi rodanya. Seperti biasa, Nala hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat, tapi kosong. Tidak ada ekspresi takut, sakit, atau bingung. Hanya kekosongan yang selalu ada di sana. Melihat kondisi mereka berdua, bagaimana mungkin aku tega membiarkan mereka di luar? Mira adalah istri Damar, dan Damar adalah iparku. Tapi Mira juga adalah adik kandung suamiku. Dia adalah darah daging Arga. Bu, aku tidak bisa. Kataku lirih. Pada akhirnya hatiku hancur oleh pemandangan di depanku. Dia parah, dia berdarah. Aku tidak mungkin membiarkan dia dan anaknya di jalanan jam segini. Maafkan Sasha, Bu. Jangan. Nak. Dengar ibu. Aku menutup teleponnya. Aku tahu ibuku pasti akan sangat marah dan khawatir. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Imanku mengajarkanku untuk menolong orang yang kesusahan. Apalagi ini keluargaku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan peringatan ibuku yang aneh mengalahkan rasa kemanusiaanku. Mungkin ibuku hanya salah dengar. Mungkin beliau termakan berita bohong. Aku bergegas ke pintu. Tanganku gemetar hebat saat memutar kunci. Aku membuka grendel atas dan bawah. Dengan sekali tarikan napas, aku membuka pintu depan. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah. Dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang amis. Seperti bau karat. Bau darah. Mira. Aku berlari kecil ke arah gerbang dan membukanya. Mira menatapku dengan mata terbelalak. Seolah tidak percaya aku benar-benar membukakan pintu. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Sasha, tolong. Suaranya serak dan bergetar. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Ayo masuk dulu. Aku segera memapahnya. Tubuhnya terasa dingin dan basah. Aku berjuang menahan berat badannya. Dia jauh lebih berat dari yang kukira. Seolah seluruh tenaganya telah habis. Nala, jangan tinggalkan Nala. Rintihnya sambil menunjuk ke kursi roda. Iya, kita bawa Nala masuk. Dengan susah payah aku memapah Mira masuk ke teras. Mendudukkannya di kursi rotan sejenak. Lalu aku berlari kembali ke gerbang. Mendorong kursi roda Nala masuk. Roda kecilnya sedikit tersendat di keramik teras. Nala masih sama. Dia membisu. Menatap lurus. Matanya tidak berkedip. Aku merasakan sedikit keanehan. Di tengah situasi yang jelas-jelas genting ini. Mengapa dia begitu tenang? Tapi aku segera menepis pikiran itu. Dia anak berkebutuhan khusus. Wajar jika reaksinya berbeda. Aku segera mendorong kursi rodanya masuk ke dalam rumah. Lalu aku kembali untuk memapah Mira. Pelan-pelan ya. Kita ke sofa. Kami berhasil masuk ke ruang tengah. Aku mengunci pintu depan, menggeser grendelnya, dan memasang kunci pengaman tambahan. Napasku terengah-engah. Campuran antara lelah dan tegang. Peringatan ibuku kembali terngiang di kepalaku. Jangan tolong anak cacat itu. Aku melirik Nala, yang kini duduk di kursi rodanya di sudut ruangan. Di bawah cahaya lampu yang terang. Dia masih menatap lurus. Aku menelan ludah. Mencoba menepis rasa takut yang tidak beralasan itu. Dia hanya anak kecil. Anak yang lumpuh. Yang berbahaya pastilah. Apa yang telah melukai Mira di luar sana? Aku mengalihkan perhatianku kembali ke Mira. Yang kini terbaring di sofa. Lukanya lebih parah dari yang kulihat dari jendela. Ada memar besar di pipinya.
Bibirnya sobek, dan lengan bajunya yang robek memperlihatkan goresan dalam yang masih mengalirkan darah. Dia gemetar hebat, entah karena kedinginan atau ketakutan. Aku ambilkan kotak P3K dan air hangat. Kamu aman di sini, Mira. Ceritakan padaku, siapa yang melakukan ini padamu? Mira menatapku dengan mata penuh teror. Dia membuka mulutnya, tapi hanya suara gemetar yang keluar. Dia menelan ludah, lalu berbisik. Bisikan itu begitu pelan, tapi cukup untuk membuat darahku serasa berhenti mengalir. Dia tahu, Sasha. Damar tahu, aku mengambil buktinya. Ibu dan Arga, mereka semua. Arga? Dia menyebut nama suamiku. Jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Arga? Apa maksud Mira menyebut nama suamiku? Apa hubungannya Arga yang sedang dinas di luar kota dengan kondisi Mira yang babak belur di depanku? Pikiran itu begitu absurd. Begitu tidak mungkin. Hingga aku yakin aku salah dengar. Apa katamu, Mira? Aku mendekatkan telingaku. Kamu bilang, Arga? Mira menggeleng lemah. Matanya liar dipenuhi ketakutan. Kamu tidak mengerti. Mereka semua terlibat. Dia mulai meracau. Kalimatnya putus-putus. Damar. Ibu Ratna. Ibu Ratna. Ibu mertuaku. Ibu kandung dari Arga dan Mira. Tentu saja itu lebih masuk akal. Hubungan Mira dengan ibunya dan suaminya Damar memang tidak pernah baik. Aku sering mendengar mereka bertengkar soal uang dan warisan peninggalan almarhum ayah mertua kami. Tapi Arga? Melibatkan Arga dalam kekerasan ini? Tidak mungkin. Mira pasti mengigau. Lukanya pasti parah. Mungkin dia mengalami gegar otak. Tenang dulu, kamu syok. Kataku berusaha menenangkan dirinya, sekaligus diriku sendiri. Jangan bicara dulu, aku ambilkan minum. Kita harus membersihkan lukamu. Mira mencengkeram lenganku. Kukunya menancap di kulitku. Tapi aku tidak peduli. Matanya memohon. Jangan. Percaya Arga. Mira. Cukup. Aku sedikit membentaknya. Lebih karena rasa takutku sendiri. Arga tidak mungkin melakukan ini. Dia suamiku. Dia kakakmu. Dia sedang tidak ada di kota. Mira terlihat putus asa. Dia tahu aku tidak percaya padanya. Dia melepaskan cengkeramannya. Air. Dia berbisik. Tenggorokanku, haus, dingin. Baik, aku ambilkan air hangat dan selimut. Aku bangkit berdiri. Sebelum melangkah, aku menoleh ke sudut ruangan, tempat Nala duduk di kursi rodanya. Anak itu masih di sana. Diam. Tidak bergerak. Seperti boneka pajangan. Aku merasa aneh lagi. Ibunya terluka parah. Meracau ketakutan di sofa. Tapi Nala sama sekali tidak bereaksi. Tidak ada tangisan. Tidak ada gerakan gelisah. Hanya tatapan kosong yang lurus menembus dinding di depannya. Peringatan ibuku kembali berdesir di benakku. Aku menggelengkan kepala, mengusir pikiran buruk itu. Aku harus fokus pada Mira. Aku bergegas ke dapur. Tanganku gemetar saat menyalakan kompor untuk menghangatkan air di panci kecil. Sambil menunggu, aku mengambil selimut tebal dari lemari. Pikiranku berputar kencang. Apa yang harus kulakukan? Jelas Mira butuh pertolongan medis. Tapi dia tadi bilang jangan. Dia takut pada Damar. Jika aku menelepon ambulans, apakah Damar akan tahu? Apakah dia akan datang ke sini? Dan Arga? Kenapa Mira menyebut namanya? Apakah Arga berbohong padaku? Apakah dia tidak benar-benar di luar kota? Aku meraih ponselku, mencoba menelepon Arga lagi. Masih sama. Langsung masuk ke kotak suara. Rasa cemas yang dingin mulai merayap di perutku. Aku mencoba menepisnya. Mungkin sinyalnya jelek. Mungkin dia sedang rapat. Meskipun ini jam dini hari. Air di panci mulai beruap. Aku menuangkannya ke gelas. Menambahkan sedikit air dingin agar menjadi hangat. Aku juga mengambil kotak P3K dari lemari obat. Aku menatanya semua di atas nampan. Aku menatap jam dinding di dapur. Sudah hampir 15 menit sejak mereka masuk. 15 menit yang terasa seperti berjam-jam.
Aku membawa nampan itu kembali ke ruang tengah. Mira, ini air hangatnya. Minum pelan-pelan. Setelah ini kita obati lukamu ya. Tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih dekat ke sofa. Dan pemandangan yang menyambutku membuat nampan di tanganku jatuh berantakan ke lantai. Gelas pecah. Air hangat tumpah. Perban dan botol antiseptik berhamburan di atas keramik. Aku tidak peduli. Mataku terpaku pada sosok Mira. Dia tidak lagi di sofa. Dia tergeletak di lantai. Di samping genangan air dari pakaiannya yang basah. Tubuhnya kejang hebat. Mata putihnya terlihat jelas saat tubuhnya kaku dan bergetar. Mulutnya, ya Tuhan, mulutnya mengeluarkan busa putih kental yang mengalir ke pipinya. Mira. Aku menjerit histeris. Aku menjatuhkan diri berlutut di sampingnya. Mira, bertahan. Apa yang terjadi? Dia diracun. Pikiran itu menghantamku seperti palu. Ini bukan sekadar penganiayaan. Ini percobaan pembunuhan. Atau mungkin, pembunuhan yang berhasil. Kejangnya mulai melambat. Tubuhnya yang tadi kaku kini mulai lemas. Dia sepertinya menggunakan sisa-sisa kesadarannya yang terakhir. Matanya yang tadinya terbalik kini berusaha fokus. Tapi, dia tidak melihatku. Dia melihat ke belakangku. Ke arah sudut ruangan. Tempat Nala berada. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Mira mengangkat satu tangannya. Jari telunjuknya yang gemetar menunjuk lurus ke arah kursi roda putrinya. Dia membuka mulutnya. Suara yang keluar hanyalah desisan serak bercampur gelembung busa. Tapi aku mendengarnya. 3 kata terakhir yang akan menghantuiku selamanya. Dia, bukan Nala. Setelah mengucapkan itu, tangannya jatuh terkulai ke lantai. Matanya kehilangan fokus. Napas terakhirnya keluar dalam satu helaan panjang yang menyakitkan. Dan kemudian, hening. Mira telah mati. Tepat di depanku. Di ruang tengah rumahku. Aku membeku. Waktu serasa berhenti. Aku tidak bisa bernapas. Aku hanya bisa menatap wajah Mira, yang kini damai, kontras dengan busa menjijikkan di mulutnya. Dia mati. Dibunuh. Lalu aku mendengar suara. Suara yang seharusnya tidak mungkin ada. Klik. Itu adalah suara rem kursi roda. Yang dilepaskan. Dengan gerakan kaku seperti robot. Aku memutar kepalaku perlahan. Sangat perlahan. Mataku yang penuh air mata menatap ke sudut ruangan. Kursi roda itu kosong. Napasku tercekat di tenggorokan. Lalu, dari bayang-bayang di samping lemari buku, sesosok tubuh kecil melangkah keluar. Itu adalah Nala. Ata, setidaknya anak yang kukira Nala. Dia berdiri. Tegak. Sangat tegak. Tidak ada tanda-tanda kelumpuhan. Tidak ada tanda-tanda kelemahan. Anak perempuan berusia 9 tahun itu berdiri menatapku. Tatapan kosongnya yang seperti boneka telah lenyap. Yang ada sekarang adalah tatapan mata yang tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Itu bukan tatapan anak kecil. Itu adalah tatapan orang dewasa yang terjebak di wajah seorang anak. Tubuhku lemah seketika. Aku terduduk di lantai di samping jasad Mira. Kakiku tidak bisa menopang tubuhku lagi. Teror yang murni dan absolut melumpuhkanku. Peringatan ibuku berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Jangan tolong anak cacat itu. Anak itu, Nala palsu itu, menatapku. Lalu dia melakukan sesuatu yang membuat darah di sekujur tubuhku terasa membeku. Dia tersenyum. Bukan senyum seorang anak. Itu adalah senyum miring. Yang penuh kemenangan dan ejekan. Seolah dia baru saja menyelesaikan sebuah pertunjukan. Dan aku adalah penonton bodoh yang tertipu. Ketakutan memberiku kekuatan terakhir. Tanganku yang gemetar merogoh saku gamisku. Mencari ponsel. Benda itu masih ada di sana. Aku menariknya keluar. Jari-jariku yang kaku hampir tidak bisa memegangnya. Aku menekan tombol panggilan darurat. 1. Aku bergumam nyaris tak bersuara. Panggilan itu tersambung. Polisi. Aku berbisik ke telepon. Suaraku pecah oleh isak tangis yang tertahan. Tolong saya. Anak itu hanya mengamatiku.
Kepalanya sedikit miring, seolah tertarik dengan pemandangan di depannya. Di rumah saya, di Jalan Kenari nomor 12. Aku terisak. Mataku tidak pernah lepas dari anak iblis itu. Adik ipar saya. Mira, dia meninggal, dia dibunuh, dia diracun. Dan anaknya? Aku mulai histeris. Aku tidak bisa menahannya lagi. Anaknya? Dia tidak cacat. Dia berdiri. Dia berdiri dan tersenyum. Ya Tuhan, tolong saya, kirim seseorang, cepat. Aku menjerit sejadi-jadinya. Anak itu tidak bergerak. Dia hanya terus menatapku. Dengan senyum mengerikan itu. Sementara, sirene polisi mulai terdengar sayup-sayup di kejauhan. Sirene itu meraung-raung di kejauhan. Membelah malam. Dan semakin lama, semakin dekat. Suara itu adalah satu-satunya hal nyata di dunia yang tiba-tiba terasa miring bagi Sasha. Aku masih terduduk di lantai. Di samping tubuh kaku Mira, yang matanya menatap kosong ke langit-langit. Telepon masih tergenggam di tanganku yang terkulai. Suara operator di seberang sana memanggil-manggil. Nyonya? Nyonya? Anda masih di sana? Aku tidak bisa menjawab. Mataku terpaku pada sosok anak kecil yang berdiri di seberang ruangan. Anak itu, Nala palsu itu, masih berdiri di sana. Senyum mengerikan itu perlahan memudar dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi yang kembali datar dan dingin. Dia tidak tampak seperti anak kecil yang baru saja menyaksikan pembunuhan. Dia tampak seperti seorang pengamat yang bosan. Saat raungan sirene terdengar semakin dekat, anak itu bergerak dengan gerakan yang tenang dan tidak terburu-buru. Dia melangkah mundur. Dia kembali ke kursi rodanya, duduk di atasnya, dan dengan cekatan mengatur kakinya agar tampak lemas dan tidak bertenaga. Dia meraih selimut tipis yang tadi menutupi kakinya dan menyampirkannya kembali. Dalam hitungan detik, Nala palsu itu kembali menjadi Nala yang cacat. Dia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya, dan mulai gemetar. Dia berpura-pura ketakutan. Aku melihat transformasi itu dengan ngeri. Aku ingin berteriak, "Penipu! Iblis!" Tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Gedeg, gedeg, gedeg. Polisi, buka pintunya. Suara teriakan yang berat dan tegas menggema dari luar. Diikuti suara gedoran yang lebih keras. Aku tidak bergerak. Aku lumpuh. Rat. Pintu depan didobrak paksa. 3 petugas berseragam menyerbu masuk. Senjata teracung. Mereka melihatku di lantai, lalu melihat tubuh Mira, dan terakhir, melihat anak kecil di kursi roda yang gemetar ketakutan. Semua diam. Angkat tangan. Teriak petugas yang memimpin. Dia. Aku akhirnya menemukan suaraku. Aku mengangkat tangan yang gemetar, menunjuk ke arah Nala. Anak itu. Dia pelakunya. Dia tidak cacat. Dia berdiri. Dia tersenyum padaku. Para petugas saling berpandangan, bingung. Salah satu petugas yang lebih tua, dengan tanda nama Inspektur Bayu, mendekatiku dengan hati-hati. Nyonya, Kanang, Anda aman sekarang. Apa yang terjadi? Dia membunuhnya. Aku menjerit. Air mataku mengalir deras. Mira, adik iparku, dia diracun. Dan anak itu, dia bukan Nala. Inspektur Bayu menatapku, lalu beralih ke Nala. Anak itu sekarang terisak pelan. Tubuhnya berguncang di kursi roda. Wajahnya tertunduk dalam. Terlihat seperti gambaran sempurna dari seorang anak trauma yang baru saja melihat ibunya tewas. Nyonya Sasha, betul? Tanya Inspektur Bayu dengan suara tenang. Mencoba meredakan histeriaku. Kami tahu Anda syok berat. Tim medis sedang dalam perjalanan. Coba ceritakan pelan-pelan. Anda tidak percaya padaku. Aku terisak. Dia menipu. Dia menipu kita semua. Dia bisa berjalan. Tadi dia berdiri di sana. Inspektur Bayu menghela napas. Dia memberi isyarat kepada 2 petugas lainnya. Periksa denyut nadinya. Amankan tempat kejadian. Panggil tim forensik.
Dia berjongkok di depanku. Nyonya, kami akan menyelidiki semuanya. Tapi saat ini, anak itu terlihat sangat ketakutan. Mungkin Anda salah lihat karena syok. Aku tidak salah lihat. Aku menjerit. Tolong percaya padaku. Ya Allah, nak. Sebuah suara yang familiar memotong teriakanku. Ibu. Ibuku. Bu Ratih. Menerobos masuk melewati petugas yang berjaga di pintu. Wajahnya pucat pasi. Dia pasti langsung menyusul setelah aku menutup telepon tadi. Matanya langsung tertuju pada jasad Mira di lantai. Lalu padaku yang histeris. Sasha. Ibuku menangis sejadi-jadinya. Dia bergegas memeluk Kunrad. Apa yang ibu bilang? Ya Tuhan, kamu tidak mendengarkan ibu. Ibuku memeluk Kunrad. Tapi matanya menatap tajam ke arah Nala di kursi roda. Tatapannya penuh kebencian dan ketakutan. Dia benar, Pak Polisi. Kata ibuku dengan suara gemetar. Namun tegas. Matanya tidak lepas dari Nala. Anak itu, dia berbahaya. Anak itu bukan cucu mereka. Inspektur Bayu mengerutkan kening. Sekarang ada 2 orang yang mengatakan hal aneh tentang anak itu. Maaf, Bu. Anda siapa? Dan apa maksud Anda dia bukan cucu mereka? Saya Ibu Sasha. Ibuku menarikku berdiri, memapahku menjauh dari jasad Mira. Menuju dapur, memberi jarak dari keramaian di ruang tengah. Inspektur Bayu mengikuti kami. Di bawah cahaya lampu dapur yang terang, ibuku akhirnya berbicara. Pak, saya tahu ini kedengarannya gila, tapi tolong dengarkan saya. Ibuku menarik napas dalam. Saya sudah lama curiga dengan keluarga Arga, terutama ibu mertuanya, Bu Ratna. Jantungku berdebar. Sejak suaminya meninggal setahun lalu, mereka terus bertengkar soal warisan. Saya tidak percaya pada mereka, Pak. Lanjut ibuku. Saya tidak ingin anak saya terjebak, jadi saya menyewa seorang penyelidik. Inspektur Bayu mulai serius. 2 hari lalu, penyelidik itu menelepon saya. Suara ibuku mulai bergetar. Dia bilang Mira dalam bahaya besar. Aku menahan napas. Mira menemukan sesuatu, bukti, bahwa kematian ayahnya bukan kecelakaan. Dunia seakan berhenti. Dia akan dibungkam oleh keluarganya sendiri, oleh suaminya Damar, dan oleh ibunya sendiri, Bu Ratna. Aku terkejut. Jadi Mira tidak mengigel. Dan yang paling mengerikan, ibuku menelan ludah. Mereka menggunakan alat untuk menjebatnya. Sesuatu yang berhubungan dengan anaknya. Nala, penyelidik itu bilang, mereka menukar Nala. Darahku langsung dingin. Nala yang asli disembunyikan dan digantikan dengan anak lain. Anak cacat itu. Ibuku menatap lurus ke arah ruang tengah. Makanya saya bilang, jangan tolong anak cacat itu. Keheningan menyelimuti dapur. Aku menatap ibuku. Tubuhku gemetar. Jadi, apa yang kulihat? Benar. Inspektur Bayu tampak berpikir keras. Ini motif yang sangat rumit, Bu. Menukar anak. Tiba-tiba seorang petugas forensik memanggil dari ruang tengah. Pak, Anda harus melihat ini. Aku dan ibu langsung mengikuti Inspektur Bayu kembali ke ruang tengah. Petugas itu berjongkok di samping jasad Mira. Lihat tangannya, Pak. Tangan kirinya. Dia menggenggam sesuatu. Jantungku berdebar kencang. Bukti. Itukah yang Mira maksud? Dengan pinset, petugas itu membuka kepalan tangan Mira yang sudah kaku. Perlahan jari-jarinya terbuka, memperlihatkan secari kertas kecil yang basah oleh keringat dan darah. Kertas itu dibuka hati-hati. Tulisannya masih bisa dibaca. Hanya 3 kata. Autopsi ayah. Racun. Aku menutup mulutku menahan jeritan. Jadi benar, ayah mertua kami tidak meninggal wajar. Dia diracun. Mira tahu. Dan dia sedang membongkar semuanya. Inspektur Bayu menatap kertas itu, lalu ke arah kami. Wajahnya berubah serius. Bawa anak itu ke ambulans. Tempatkan di bawah pengawasan. Jangan biarkan siapapun mendekatinya tanpa izin. Dia menoleh padaku. Nyonya Sasha,
Saya turut berduka. Tapi Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk memberi keterangan. Ini bukan lagi kasus biasa. Ini pembunuhan berencana. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Mataku sempat melirik ke arah Nala, yang sedang didorong keluar. Tepat sebelum menghilang di balik pintu. Dia mengangkat kepalanya. Dan tersenyum. Ruang interogasi terasa dingin. Bau kopi basi bercampur desinfektan. Aku duduk bersama Ibu Ratih, menggenggam tangannya erat. Kami baru saja menceritakan semuanya. Dari telepon ibu, sampai senyum mengerikan Nala palsu. Inspektur Bayu mencatat tanpa menyela. Setelah selesai, dia menutup bukunya. Keterangan ini sangat membantu. Anak itu sudah kami tempatkan di rumah aman. Dia kooperatif. Kooperatif? Aku menatap tidak percaya. Dia kembali menjadi anak cacat yang tidak bisa bicara. Hanya menangis. Aku menggertakkan gigi. Dia akting. Kalau bukan karena kesaksian Anda dan bukti ini, kami akan menganggap Anda trauma. Lanjutnya. Dia berdiri. Tim kami sedang menuju rumah Mira dan Damar. Kami juga akan memanggil Bu Ratna dan Damar. Aku menelan ludah. Suami Anda, Arga, korban menyebut namanya. Aku langsung menggeleng. Tidak mungkin. Dia di luar kota. Di mana? Aku menyebutkan lokasi hotelnya. Kami akan cek. Saat keluar dari kantor polisi, langit mulai terang. Aku merasa seperti melewati malam terpanjang dalam hidupku. Di mobil, aku terus mencoba menelepon Arga. Akhirnya, tersambung. Halo. Suara Arga. Aku langsung menangis. Mas, sesuatu yang mengerikan terjadi. Mira. Mira kenapa? Dia meninggal, dibunuh. Hening. Tidak ada reaksi. Kenapa kamu buka pintu untuknya? Suara Arga tiba-tiba berubah tajam. Aku membeku. Apa maksudmu? Sudah kubilang jangan ikut campur urusan keluargaku. Nada suaranya penuh amarah. Itu urusan Mira dengan Damar dan ibu. Dunia terasa runtuh. Mas, dia adikmu. Seharusnya kamu diam saja. Bentaknya. Tanganku gemetar. Mira menyebut namamu. Hening. Lalu Arga berkata pelan, dingin. Dia mengigau. Aku merinding. Aku akan pulang. Jangan bicara dengan polisi. Mengerti? Telepon ditutup. Aku menatap layar kosong. Air mataku berhenti. Yang tersisa hanya satu hal. Dingin. Suamiku. Terlibat. Bu. Suaraku lirih. Dia marah. Dia menyalahkanku. Ibu Ratih tidak menjawab. Dia memutar arah mobil. Kita kemana? Ke rumah Mira. Apa? Polisi. Mereka belum tahu apa yang harus dicari. Kita tahu. Aku terdiam. Bukti itu pasti tidak dibawa. Terlalu berisiko. Dia pasti menyembunyikannya. Kami tiba di rumah Mira. Sepi. Belum ada polisi. Aku membuka pintu dengan kunci cadangan. Rumah itu berantakan. Laci terbuka. Lemari diacak. Damar sudah ke sini. Tapi dia tidak menemukannya, kata ibu. Mira lebih pintar. Aku melihat sekeliling. Mataku berhenti di kamar Nala. Ada lukisan pelangi besar di dinding. Aku mendekat. Bingkainya miring. Aku geser. Di baliknya, ada brankas kecil. Ya Tuhan. Kodenya. Aku mencoba tanggal lahir. Gagal. Tanggal pernikahan. Gagal. Lalu aku teringat kertas tadi. Autopsi ayah. Racun. Aku memasukkan tanggal kematian ayah mertua. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya, dokumen. Dan sebuah perekam suara. Tanganku gemetar saat menekan tombol play. Suara pertama. Bu Ratna. Pastikan dia tidak bisa bicara. Anak itu jaminan kita. Lalu Damar. Mira mulai curiga. Dan kemudian, suara yang menghancurkan segalanya. Arga. Kalau Mira macam-macam, bereskan. Dan Sasha, dia terlalu polos. Setelah bagian Mira hangus, aku akan menceraikannya. Dunia berhenti.
Aku jatuh berlutut. Suamiku merencanakan semuanya. Aku berlutut di lantai kamar Nala. Perekam suara itu tergeletak di tanganku. Suara Arga terus terngiang di kepalaku. Aku akan menceraikan Sasha. Dia tidak akan dapat apa-apa. Jadi selama ini, aku bukan istri. Aku hanya alat. Dada ini terasa kosong. Bukan lagi sedih, tapi dingin. Sasha, bangun. Suara Ibu Ratih tegas. Ini bukan waktunya hancur. Aku ditarik berdiri. Kamu dengar sendiri. Mereka tidak akan berhenti. Kamu target berikutnya. Aku menatap ibu. Perlahan, sesuatu berubah di dalam diriku. Bukan lagi takut, tapi marah. Ibu benar. Suaraku serak, tapi tegas. Mereka tidak akan menang. Aku menggenggam perekam itu erat. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Bagus. Kita ke polisi sekarang. Di kantor polisi, Inspektur Bayu mendengarkan rekaman itu tanpa menyela. Ruangan hening selama 3 menit. Saat rekaman selesai, wajahnya berubah. Suami Anda tidak di luar kota. Jantungku seperti jatuh. Apa? Kami sudah cek hotel. Dia check out 2 hari lalu. Sinyal ponselnya ada di kota ini. Aku terduduk lemas. Dia berbohong. Selama ini, dia ada di dekatku. Mungkin mengawasi. Mungkin mengatur semuanya. Inspektur Bayu langsung bergerak cepat. Siapkan tim. Bongkar makam ayah mereka. Kita butuh bukti racun. Dia menatapku. Sekarang kita punya motif. Kita cari alasan di balik semua ini. Tak lama, seorang pengacara keluarga, Pak Surya, datang. Wajahnya tegang. Awalnya dia menolak bicara. Sampai Inspektur Bayu berkata dingin, "Klien Anda sedang diselidiki pembunuhan." Akhirnya dia menyerah. Ini soal warisan dari kakek mereka. Dia membuka dokumen. Harta itu tidak diberikan ke anak, tapi langsung ke cucu, Arga dan Mira. Aku menahan napas. Tapi ada syarat. Suasana jadi hening. Harta hanya bisa dibagi jika mereka memiliki keturunan yang sehat, tanpa cacat permanen. Aku membeku. Kalau salah satu punya anak cacat, bagian warisannya hangus, jawab pengacara itu pelan. Dan seluruhnya diberikan ke cucu yang lain. Darahku terasa dingin. Jadi ini semua karena uang. Makanya mereka menukar Nala, bisikku. Inspektur Bayu mengangguk pelan. Nala asli disembunyikan. Diganti anak lain yang pura-pura cacat. Agar secara hukum warisan Mira hangus. Dan semuanya jatuh ke Arga. Tanganku gemetar. Dan Mira tahu, kata Ibu Ratih. Makanya dia dibunuh. Ruangan sunyi. Kejahatan ini terlalu rapi. Terlalu kejam. Telepon berdering. Inspektur Bayu mengangkat. Wajahnya langsung serius. Ya, baik. Segera bawa hasilnya. Dia menutup telepon. Makam sudah dibongkar. Ada indikasi kuat keracunan arsenik. Aku menutup mata. Semua benar. Sekarang tinggal 2 hal, kata Inspektur Bayu. Apa? Mencari Arga. Dan menemukan Nala yang asli. 3 hari berlalu. Pemakaman Mira berlangsung. Semua orang mengira itu kecelakaan. Bu Ratna dan Damar masih bebas. Bukti belum cukup kuat. Aku berdiri di depan cermin memakai baju hitam. Wajahku pucat. Mereka akan datang, kataku pelan. Kamu yakin? Tanya ibu. Aku akan ikut permainan mereka. Ibu menatapku tajam. Aku akan jadi istri yang lemah, yang tidak tahu apa-apa. Rumah duka penuh orang. Aku melihat mereka. Bu Ratna menangis di depan peti. Damar berdiri kaku. Pura-pura berduka. Lalu, Arga masuk. Wajahnya lelah. Mata merah. Aktor yang sempurna. Dia langsung memelukku. Sasha. Aku menahan diri agar tidak mendorongnya. Aku takut, Mas. Kataku pelan. Pura-pura rapuh. Aku di sini. Katanya. Melindungiku. Atau menghabisiku. Setelah acara,
Kami berkumpul di rumah Bu Ratna. Hanya kami berlima. Suasana tegang. Arga mendekatiku. Ada yang harus aku katakan, bisiknya. Jantungku berdebar. Aku tidak percaya ibu, atau Damar. Aku menatapnya. Dia mulai memainkan peran. Mira sempat kirim pesan padaku. Katanya dia menyembunyikan bukti. Aku pura-pura terkejut. Di mana? Di gudang tua keluarga. Jebakan. Aku tahu ini jebakan. Kita harus ke sana, malam ini. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Baik, Mas. Dalam hati aku berkata, ini akhir permainanmu. Perjalanan ke gudang tua terasa seperti perjalanan menuju kematian. Aku duduk di samping Arga. Tangannya menggenggam tangan Kunrad. Dulu hangat, sekarang terasa seperti borgol. Sepanjang jalan, dia terus bicara. Aku tidak percaya ibu bisa sejahat ini. Aku yakin Damar memaksa Mira. Aku hanya mengangguk. Berpura-pura. Aku cuma ingin ini cepat selesai. Mas. Tenang, aku di sini, katanya lembut. Aku hampir muak mendengarnya. Aku melirik ponselku diam-diam. Tidak ada tanda apapun. Aku hanya bisa berharap. Polisi sudah bergerak. Mobil masuk ke jalan tanah. Di depan kami berdiri gudang tua, besar dan gelap. Tidak ada rumah. Tidak ada cahaya. Tempat yang sempurna untuk menghilangkan seseorang. Ini dia, kata Arga. Kami turun. Dia membuka pintu besi besar. Greek. Suara gesekannya memekakkan telinga. Di dalam gelap, bau debu dan kayu lapuk menusuk hidung. Dia menyalakan senter. Cahaya menari di antara tumpukan barang tua. Ayo. Aku mengikuti dari belakang. Setiap langkah terasa berat. Aku terus menahan napas. Mendengarkan. Apakah ada suara mobil polisi? Tidak ada. Sunyi. Kami sampai di sudut gudang. Ada meja tua di sana. Arga mulai mengacak-acak laci. Pasti di sini. Gumamnya. Aku mencoba mengulur waktu. Mas, aku takut. Kita pulang saja. Sebentar lagi, katanya. Dia berjongkok. Ah, ini dia. Dia menarik sebuah kaleng tua. Membukanya. Kosong. Hanya kancing dan kertas usang. Aku melihat kebingungan sekilas di wajahnya. Lalu, dia berdiri. Perlahan berbalik ke arahku. Senter menyorot wajahku. Dan, topengnya hilang. Tidak ada lagi suami lembut. Yang ada, monster. Di mana rekamannya? Sasha. Suaranya dingin. Persis seperti di rekaman. Tubuhku membeku. Aku tidak mengerti. Dia tertawa pelan. Aktingmu bagus, tapi aku tahu kamu. Dia melangkah mendekat. Aku tahu kamu ke rumah Mira. Aku mundur. Dia terus mendekat. Mira itu bodoh. Menyimpan bukti di brankas kamar anaknya. Jantungku berhenti. Dia tahu. Kamu yang menyuruh Damar? Suaraku gemetar. Damar cuma pian. Jawabnya santai. Aku yang mengatur semuanya. Dunia runtuh. Mira sudah selesai. Ibu dan Damar akan menyusul. Dan kamu? Dia tersenyum tipis. Penghalang terakhir. Dia mengangkat senter seperti senjata. Sekarang, berikan rekamannya. Aku gemetar. Tidak ada. Bohong. Dia menerjangku. Aku menjerit dan menghindar. Tiba-tiba. Brak. Seseorang melompat dari balik tumpukan barang. Itu Damar. Dia langsung menerjang Arga. Kamu pembohong. Arga terjatuh. Kamu bilang kita bagi rata. Teriak Damar. Kamu mau menyingkirkan aku juga, kan? Damar mengambil kayu besar. Mengangkatnya tinggi-tinggi. Dua monster saling berhadapan. Aku terpaku. Tiba-tiba. Sirene. Lampu merah biru menyala dari luar. Gudang terang benderang. Polisi. Jangan bergerak. Suara Inspektur Bayu menggema. Pintu didobrak. Puluhan polisi masuk. Damar panik. Lari ke belakang. Langsung ditangkap dan diborgol. Arga tidak melawan. Dia hanya berdiri. Menatapku.
penuh kebencian. Petugas memborgolnya. Arga, Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana. Saat digiring, dia berhenti di depanku. Berdekat sekali. Kamu pikir kamu menang? Bisiknya. Aku membeku. Kamu tidak akan pernah menemukan Nala. Dia tersenyum tipis, lalu dibawa pergi. Aku jatuh terduduk. Kakiku lemas. Aku, selamat. Ibu Ratih berlari memelukku. Sasha, kamu tidak apa-apa. Aku menangis. Untuk pertama kalinya. Inspektur Bayu mendekat. Kerja bagus. Pengakuan mereka sudah terekam. Aku menatapnya. Pak, Arga bilang, Nala tidak akan pernah ditemukan. Inspektur Bayu tersenyum tipis. Dia salah. Aku menatapnya bingung. Kami sudah menemukannya. Jantungku berdegup kencang. Apa maksud Bapak? Kami menemukan aliran dana Mira ke sebuah panti asuhan terpencil. Aku menahan napas. Mira tahu dia dalam bahaya. Dia menyembunyikan anaknya. Air mataku jatuh lagi. Jadi, Nala yang asli. Aman. Aku menutup wajahku. Mira. Dia berhasil menyelamatkan anaknya. Perjalanan menuju panti asuhan itu memakan waktu hampir 3 jam. Kali ini, aku tidak merasa takut. Tidak seperti perjalanan ke gudang tadi. Yang ada hanya satu hal di kepalaku. Nala. Nala yang asli. Sepanjang jalan, aku diam. Tanganku menggenggam erat tangan Ibu Ratih. Sesekali aku menatap keluar jendela. Langit mulai terang sepenuhnya. Seolah malam panjang itu akhirnya benar-benar berakhir. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan sederhana. Papan kayu di depannya bertuliskan, Panti Asuhan Kasih Bunda. Tempat itu sunyi, tenang. Sangat berbeda dari kekacauan yang baru saja kulewati. Seorang wanita paruh baya menyambut kami. Inspektur Bayu menunjukkan identitasnya dan menjelaskan situasinya. Wanita itu langsung mengangguk, seolah sudah mengerti. Mira sudah menjelaskan semuanya, katanya pelan. Dadaku sesak. Bahkan sebelum mati, Mira sudah memikirkan keselamatan anaknya. Kami dibawa ke sebuah ruangan kecil. Di sana, seorang anak perempuan duduk di lantai. Sedang menggambar. Dia menoleh saat pintu dibuka. Dan saat itu, dunia seakan berhenti. Itu Nala. Nala yang asli. Wajahnya sama, tapi berbeda. Matanya hidup, penuh rasa. Bukan kosong seperti yang kulihat malam itu. Nala. Suaraku bergetar. Anak itu menatapku, ragu. Lalu wanita pengurus itu berkata lembut. Nah, ini tantenya. Perlahan, Nala berdiri, berlari kecil ke arahku, dan memelukku. Aku menangis. Menangis sejadi-jadinya. Aku memeluknya erat, seolah takut dia akan hilang lagi. Kamu aman sekarang? Bisikku. Semua sudah selesai. Beberapa minggu kemudian, kasus itu akhirnya terungkap sepenuhnya. Hasil autopsi membuktikan ayah Arga dan Mira memang diracun arsenik. Rekaman suara menjadi bukti kuat. Pengakuan Damar di gudang memperkuat semuanya. Arga, Damar, dan Bu Ratna ditangkap dan dijatuhi hukuman berat. Kasus warisan itu terbongkar ke publik. Semua topeng mereka runtuh. Aku kembali ke rumahku. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa asing. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Dan juga luka. Aku berdiri di ruang tengah. Tempat Mira menghembuskan napas terakhirnya. Aku menutup mata. Menarik napas panjang. Maafkan aku, bisikku pelan. Aku terlambat menolongmu. Tapi, aku akan menjaga anakmu. Nala kini tinggal bersamaku. Perlahan dia mulai tersenyum lagi. Mulai berbicara. Mulai hidup. Seperti anak kecil seharusnya. Dan setiap kali aku melihatnya, aku selalu teringat satu hal. Malam itu, jika aku menuruti ibuku, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Atau mungkin, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Suatu malam, aku sedang membereskan ruang tamu. Rumah sudah tenang. Nala sudah tidur. Aku berjalan melewati sudut ruangan. Tempat kursi roda itu dulu berada. Langkahku terhenti.
Entah kenapa, aku merasakan sesuatu. Perlahan aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap di sudut ruangan. Aku menghela napas. Mungkin hanya perasaanku. Aku berbalik, lalu berjalan pergi. Tapi aku tidak melihat. Di balik pantulan kaca jendela, sesaat, ada bayangan kecil berdiri. Diam, menatap ke arahku. Dengan senyum tipis, yang sangat ku kenai.